Ini 270 Park Avenue, kantor pusat baru JP Morgan Chase di Manhattan. Dengan tinggi 423 meter, gedung ini termasuk generasi baru pencakar langit di Manhattan. Halo, saya Theo, pendiri Looking For. Hari ini saya akan membawa Anda ke Manhattan untuk melihat proyek pencakar langit paling mengesankan yang direncanakan tahun 2030. Kita mulai dengan 270 Park Avenue raksasa kaca dan baja yang selesai dibangun tahun ini. Gedung pencakar langit ini adalah kantor pusat global baru JP Morgan Chase. Pada 2018, bank investasi itu mengumumkan akan merobohkan kantor pusat di 270 Park Avenue dan membangun gedung baru 2 kali lebih tinggi. Foster Partners, perusahaan arsitektur Inggris, terpilih merancang gedung 60 lantai setinggi 423 meter untuk proyek ini. Sebanyak 2,5 juta meter persegi kantor disediakan untuk 14.000 karyawan. Menara ini dipromosikan ramah lingkungan dan dirancang mendekati nol emisi karbon. Menara ini sepenuhnya memakai energi terbarukan dari pembangkit listrik tenaga air di New York. Foster Partners menyatakan 97% bahan konstruksi kantor pusat lama akan didaur ulang dan digunakan kembali, sejalan dengan inisiatif ramah lingkungan ini. Gedung yang lama dinonaktifkan pada tahun 2019 dan pembongkarannya selesai pada tahun 2021. Gedung setinggi 215 meter ini diresmikan pada 1961 dan menampung 6.000 karyawan, jauh lebih banyak dari rencana awal 3.500 orang. Gedung ini menjadi pencakar langit tertinggi yang pernah dibongkar, melampaui Singer Building yang dibongkar pada 1968 setelah 60 tahun beroperasi. Sayang sekali, karena gedung itu sungguh megah. Untuk membangun struktur terbesar, raksasa keuangan itu menghabiskan banyak uang. Mereka membeli hak udara dari pemilik lahan sekitar, hal penting di New York untuk membangun gedung tinggi. Fakta menarik lainnya, meski zonasi Midtown East memperbolehkan pembangunan menara hingga 477 meter, di lokasi ini ketinggian menara ditetapkan sedikit lebih rendah karena bangunan tersebut akan membutuhkan fondasi yang lebih dalam yang bisa mengganggu terowongan kereta bawah tanah dan area rel stasiun Grand Central yang terletak tepat di bawahnya. Untuk mendapatkan persetujuan Dewan Kota New York untuk membangun kantor pusat baru, JP Morgan harus berkontribusi meningkatkan kualitas hidup lingkungan, terutama dengan membangun alun-alun publik baru di depan menara seharga $40 juta yang hanya sebagian kecil dari proyek senilai lebih dari $3 miliar. Terangkat 24 meter di atas tanah dengan struktur kolom inovatif, gedung pencakar langit baru ini mengubah garis langit Midtown secara signifikan. Dengan desain elegan, gedung ini sudah populer di kalangan warga New York. Jika kantor pusat baru JP Morgan Chase sudah mengesankan, tunggu saja. Di belakang saya, di 350 Park Avenue akan dibangun menara lebih dari 400 meter. Menara baru ini dirancang oleh firma arsitektur Foster Partners yang juga membuat 270 Park Avenue. Saat ini, gedung megah di alamat ini hanya tampak dalam 2D. Gedung ini didanai oleh perusahaan investasi Vornado Realty Trust, pengembang Rudin Management, dan trader paling terkenal di Amerika Serikat, Ken Griffin. Perusahaan milik Griffin, Citadel LLC dan Citadel Securities yang bergerak di bidang trading akan menjadi penyewa utama di lokasi baru ini. Mereka akan menempati minimal 85.000 dari 160.000 meter persegi yang tersedia di gedung itu. Proyek ini meliputi aula publik 12.500 meter persegi menghadap Park Avenue dan kontribusi $36 juta untuk dana peningkatan ruang publik East Midtown. Sebagai bagian dari kesepakatan publik swasta dengan kota New York, Foster Partners merancang gedung pencakar langit yang diusulkan dengan teras bertingkat. Serangkaian alur kaca, menurut kata-kata studio arsitektur tersebut, sebuah desain yang mengingatkan pada versi pertama dari proyek terbaru mereka yang terletak di dekat situ, 270 Park Avenue. Diperkirakan hampir $4,5 miliar.
Menara ini yang masih menunggu persetujuan Dewan Kota akan dibangun di lahan bekas gedung yang harus dihancurkan dulu. Pembangunan diperkirakan selesai paling cepat tahun 2032. Dengan 62 lantai dan tinggi 490 meter, 350 Park Avenue akan mengubah garis langit Midtown Manhattan. Gedung ini akan jadi pencakar langit tertinggi di New York jika tinggi atap dihitung. Central Park Tower masih menjadi yang tertinggi dengan 472 meter. Untuk mencapai ketinggian itu, Citadel dan Rudin Manajemen harus memperoleh hak udara dari lahan milik Gereja Santo Bartolomeus dan Katedral Santo Patrick di sekitarnya. Rekor baru ini belum pasti karena tinggi bisa turun jika hak udara gagal dibeli. Apakah kamu suka pemandangan gedung Chrysler ini? Nah, kamu harus tahu bahwa pemandangan ini mungkin saja akan hilang. Setidaknya, jika salah satu proyek paling mengesankan di Manhattan, 175 Park Avenue, benar-benar terwujud. Gedung baru proyek Commodore direncanakan setinggi 482 meter menjadi pencakar langit tertinggi di New York jika tinggi atapnya diperhitungkan. Menara Commodore di masa depan akan berada tepat di belakang saya, menggantikan Hyatt Grand Central Hotel yang sekarang. Dan tentu saja, tepat di sebelah gedung Chrysler yang terkenal itu. Rencana 175 Park Avenue atau proyek Commodore telah disetujui Komisi Pelestarian Cagar Budaya Kota New York. Dirancang oleh Skidmore, Owings & Merrill, salah satu firma arsitektur paling bergengsi di dunia, yang telah mengerjakan proyek pencakar langit besar seperti Burj Khalifa dan One World Trade Center. Menara baru ini akan menampung kantor dan ruang retail di bagian dasarnya, serta 500 kamar hotel milik grup Hyatt di lantai atas. Pencakar langit baru akan dibangun di lokasi Hotel Hyatt Grand Central New York. Pembongkarannya diperkirakan 18 bulan. Pembangunan raksasa kaca dan baja ini belum dimulai, dan sulit memprediksi kapan selesai sebelum pembongkaran Hotel Hyatt dimulai. Satu hal yang pasti, pekerjaan ini diperkir akan memakan waktu minimal 5 tahun, berdasarkan pembangunan pencakar langit serupa di New York. Menara 85 lantai ini awalnya dirancang setinggi 501 meter, namun dikurangi jadi 480 meter. Meski begitu, ketinggian atapnya membuatnya jadi pencakar langit tertinggi di New York. Bagaimanapun juga, jika menara ini selesai dibangun sebelum proyek yang tadi kita sebutkan, 350 Park Avenue, jika tidak, One World Trade Center tetap di puncak dengan puncak menara monumentalnya setinggi 124 meter, sehingga tinggi arsitekturalnya 541 meter. Setelah selesai, 175 Park Avenue akan mendominasi Midtown East dengan proporsi luar biasa. Sebagai efek samping, kedekatannya yang langsung dengan Chrysler Building, salah satu pencakar langit Art Deco terindah di kota ini, kemungkinan besar akan secara signifikan mengurangi kehadiran gedung tersebut. Bukan berarti Menara Commodore di masa depan tidak layak berdiri di samping Chrysler Building. Menara itu megah dan memadukan elemen gotik menarik dalam desainnya. Namun, proporsi raksasanya dan lokasinya kemungkinan besar akan membayangi Chrysler Building. Kedekatan ini bisa mengurangi pamor bangunan tersebut. Saya ingin tahu pendapat Anda, jadi silakan bagikan opini Anda di kolom komentar. Sebuah referensi ke masa lalu tampaknya menjadi prinsip utama di balik salah satu gedung pencakar langit terbaru yang diumumkan di New York, The Torch. Gedung hotel pencakar langit ini akan berlokasi di 748 Avenue. Seperti yang mungkin sudah diperhatikan, bagian atas gedung ini berbentuk nyala api di atas obor, merujuk langsung ke patung Liberty dan obor ikonik di tangannya. Di bagian atas, sebuah wahana pemacu adrenalin bisa dipasang menurut media spesialis desain. Akan ada dek observasi 360 derajat dan kolam renang untuk tamu hotel, menawarkan pemandangan menakjubkan Manhattan. The Torch dirancang oleh Oda dan sedang dibangun. Foto dari situs web YIMBY menunjukkan pekerjaan fondasi di lokasi itu dilanjutkan awal Juni 2025 setelah tertunda lebih dari setahun. Pembangunan terhenti akibat masalah hukum dan logistik, seperti gugatan kondisi tidak aman dan biaya subkontraktor belum dibayar.
Karena keterlambatan, pembangunan diperkirakan selesai minimal tahun 2028. Menara setinggi 325 meter ini mungkin bukan yang tertinggi yang dibangun, namun jelas paling kontroversial dari segi desain. Terlepas dari pendapat orang, menara baru ini akan mengubah cakrawala Midtown Manhattan secara signifikan. Di Hudson Yards, kita menemukan proyek terbaru dalam video ini, Affirmation Tower. Awalnya dirancang dengan blok bertingkat dari kecil ke besar, kini desainnya sepenuhnya diubah, seperti yang akan kita lihat. Saat diumumkan Oktober 2021, Affirmation Tower dikenalkan sebagai raksasa baru di Hudson Yards dengan desain menakjubkan. Menampilkan 5 blok cantilever bertumpuk membesar dari bawah ke atas. Tim pengembang yang terdiri dari Peebles Corporation, McKissick & McKissick, Exec Capital Group, serta Witkoff Group menunjuk firma arsitektur OMA dari Rotterdam untuk mendesain ulang gedung pencakar langit di 418 11th Avenue di lahan kosong 4.000 meter persegi di sebelah Menara Hudson Yards baru. Proyek serbaguna ini dilaksanakan bekerjasama dengan NAACP, Asosiasi Nasional untuk Kemajuan Orang Kulit Berwarna. Gedung ini akan menampung apartemen, pusat konvensi, toko, fasilitas komunitas, dek observasi publik, dan museum hak sipil nasional. Desain baru yang lebih canggih ini menampilkan bangunan anggun dan multifaset dengan volume menyempit di sepertiga kedua menara. Elemen ini akan menghubungkan persegi panjang di bawah dengan volume persegi di atas. Fasadnya menggabungkan kolom logam vertikal seperti 175 Park Avenue, memberi sentuhan keanggunan tak terbantahkan. Tinggi dan jumlah lantai pada versi revisi ini belum diumumkan, dan masih belum jelas apakah tinggi awal 570 meter telah diubah. Jika tidak berubah, Affirmation Tower bisa jadi pencakar langit tertinggi di New York berdasarkan tinggi atap. Berdasarkan gambar render, gedung pencakar langit ini diperkirakan akan melampaui puncak Kohn Pietersen Fox, 30 Hudson Yards menjulang. 390 meter di kawasan Hudson Yards. Menurut media New York Yimby, di observasi publik Affirmation Tower tampaknya terletak pada ketinggian sekitar 300 meter. Ruang itu akan menampilkan permukaan reflektif mirip di summit, dek observasi. Di One Vanderbilt, pemandangan sungai Hudson dan kota New York diperkirakan akan sangat spektakuler. Saat ini, konstruksi belum dimulai di lahan kosong untuk menara itu. Namun jika dibangun, Affirmation Tower akan mengubah cakrawala Manhattan secara signifikan. Kita sekarang di jantung Central Park mengakhiri video ini. Semoga Anda menikmati perjalanan ke New York untuk pengambilan gambar. Jangan ragu untuk meninggalkan masukan Anda di kolom komentar seperti biasa. Sebelum selesai, saya sarankan Anda menonton video saya tentang 432 Park Avenue, menara batang korek api di belakang saya yang kini sedang dalam sengketa hukum.